Malam hari ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan satu tema, yaitu keutamaan belajar dan menuntut ilmu tentang agama. Nah, salah satu kewajiban, salah satu amalan yang terkadang dilupakan oleh kita, salah satu amalan yang terkadang dilupakan oleh seorang muslim dari sekian amalan-amalan wajib yang sering dilupakan adalah menuntut ilmu agama, menuntut ilmu Pak disengat tentang agama. Kenapa? Karena ya sengge menuntut ilmu, yang dikatakan menuntut ilmu itu wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis Makkah mengatakan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim diwajibkan untuk menuntut yang namanya ilmu. Jadi kita sebagai umat Allah Subhanahu wa taala memang diwajibkan untuk tuntut yang sengaja diseng, untuk menuntut yang namanya ilmu. Nah, di dalam hadis ini ilalanna ya hadis dijelaskan bahwa menuntut ilmu tidak butuh yang namanya batasan waktu, tidak butuh yang namanya batasan usia. Di dalam menuntut pat disengeng tidak ada namanya batasan waktu, tidak ada batasan usia. Baik itu anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun diwajibkan untuk tuntut yang sengaja disengeng, diwajibkan untuk tuntut yang namanya ilmu. Bahkan seorang ulama besar pun tetap wajib untuk menuntut yang namanya ilmu. Jadi memang menuntut ilmu sudah dijelaskan bahwa betul-betul wajib. Bahkan seorang ulama pun dia diwajibkan untuk tuntut yang namanya ilmu. Apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman, yang belum dikategorikan sebagai ulama, maka kita wajib untuk memperdalam yang namanya ilmu agama. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Tidak ada batasan waktu dan usia. Artinya apa? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, maka pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena apalah jadinya ketika kita hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak membekali kita, tidak memberikan kesempatan untuk menuntut yang namanya ilmu. Banyak kita lihat di tengah-tengah kita, yang memiliki ilmu yang tinggi, tetapi dia korupsi dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang namanya pentingnya yang namanya ilmu agama. Butuh yang namanya pembekalan ilmu agama. Nah, salah satu juga contoh ini yang biasa, ini yang viral sekarang. Ketika seorang anak, anak-anak tak lokemat tarawih di masjid. Ketika seorang anak pergi untuk sholat di masjid, kemudian anak itu tinggal di belakang orang tua. Nah, kemudian anak ini merekam orang tua yang ada di depannya. Nah, video ini yang sekarang viral, yang beredar di tengah-tengah kita. Kemudian merekam orang tua yang di depannya, disimpan di bawah sarungnya. Kemudian mohon maaf, di video dari bawah, kemudian kelihatan. Nah, padahal seandainya anak-anak kita dibekali dengan ilmu agama, dibekali tentang dasar-dasar akidah, dasar-dasar akhlak, maka hal yang seperti ini tidak bakalan terjadi. Nah, oleh karena itu, disitulah pentingnya yang namanya menuntut ilmu agama. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa agama kita sangat mendukung, sangat memotivasi umatnya untuk menuntut yang namanya ilmu agama. Kenapa? Karena jangan sampai kita sebagai orang-orang yang beriman hanya mementingkan urusan dunia, tetapi melupakan
urusan akhirat. Makanya di dalam hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuqbidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Artinya bahwa sesungguhnya Allah, majapuk buang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyukai orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunianya. Majapuk buang Allah subhanahu wa ta'ala, dek na puji tahu yang na pentingkan urusan dunia, tetapi na lupai kehidupan akhiratnya, melupakan kehidupan akhiratnya. Nah, oleh karena itu hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lihat apa sih sebenarnya keutamaan, apa sih sebenarnya keutamaan yang terkandung kalau kita menuntut yang namanya ilmu agama. Keutamaan sebenarnya ada banyak keutamaan, mega keutamaan yang terkandung dari kita menuntut ilmu agama. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akan nakai derajatna atau matepe si bawa yang berilmu dengan beberapa derajat. Artinya apa? Bahwa di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa perbedaan orang-orang yang menuntut ilmu, yang memiliki keimanan dan ilmu tentang keagamaan, maka Allah akan membedakan derajat. Karena kenapa? Biasa kita lihat contoh, misalkan kita lihat beda biasa Bapak Karajana, beda bentuk apresiasi seorang sarjana S1 dengan profesor. Kita lihat perbedaannya sangat jauh. Nah, begitu pentingnya yang namanya ilmu. Nah, disitulah salah satu perbedaan derajat yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Hadirin sidang jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian keutamaan menuntut ilmu agama yang kedua adalah merupakan pewaris para nabi. Artinya apa? Bahwa balighu anni walau ayat. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Nah, di dalam ayat ini Rasulullah menjelaskan bahwa kita penting untuk yang namanya menuntut ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran ayat yang pertama turun mengatakan bahwa Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apa? Bahwa memang kita sebagai orang yang beriman, sebagai teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa untuk diwajibkan memang untuk selalu membaca, untuk selalu menuntut yang namanya ilmu, terutama ilmu tentang keagamaan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan menuntut ilmu yang selanjutnya adalah orang yang berilmu akan diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, man arada dunya fa alaihi bil ilm, man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hingga tahu elok lolongi kebahagiaan yang engkau ini, maka harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dari kedua-duanya, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu.
Jadi begitu pentingnya yang namanya menuntut ilmu. Nah, kemudian selanjutnya keutamaan yang terkandung ketika kita menuntut ilmu adalah orang tersebut akan dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Apa artinya? Bahwa orang yang berilmu ketika memperdalam ilmu agamanya, ketika memperbaiki dasar-dasar tentang keagamaannya, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk masuk ke surga. Contoh misalkan, di dalam bulan Ramadan ini ada banyak ibadah-ibadah yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadan ini dan tidak disediakan di bulan-bulan lainnya. Jadi di dalam menjalankan ibadah ini perlu yang namanya ilmu, terutama ilmu tentang agama. Bagaimana caranya kita berpuasa, bagaimana niat untuk berpuasa, bagaimana tata cara melaksanakan salat tarawih, apa yang membatalkan ketika kita berpuasa, apa yang memakruhkan ketika kita berpuasa. Nah, memang penting yang namanya ilmu. Makanya di dalam menjalankan suatu ibadah perlu yang namanya ilmu tentang ibadah tersebut. Jadi nasanya guru tak makada ajak lalang upajo kasih dia pak kasih biang nareko dek gaga pak disengemu ilan. Nah, menurut guru tak makada mengatakan bahwa dalam menjalankan suatu ibadah perlu ada ilmu di dalamnya. Nah, inilah yang dimaksud yang insya Allah akan membawa kita nantinya ke surga. Nah, kemudian yang terakhir keutamaan yang terkandung ketika kita menuntut ilmu adalah kita akan mendapatkan pahala yang akan terus mengalir, pahala yang kekal. Artinya apa? Bahwa ketika kita sudah punya ilmu, tetap ketika kita ajarkan, maka itu akan menjadi kekal, itu akan menjadi pahala yang akan kita rasakan seterusnya. Perlu kita paham bahwa ketika ilmu kita diajarkan, maka ilmu kita tidak akan berkurang. Contoh misalkan, ketika saya ajarkan Al-Fatihah kepada si A, apakah Al-Fatihah saya hilang? Tidak. Tetapi ketika saya ajarkan surah Al-Fatihah kepada si A, maka dia juga paham tentang surah Al-Fatihah, saya juga. Nah, ilmu saya tidak bakalan hilang. Nah, inilah yang akan menjadi amalan-amalan yang kekal di akhirat kelak. Nah, ketika nanti si A ini mengajarkan kembali kepada saudaranya, kepada anaknya dan lain-lain sebagainya, maka itulah pahalanya yang akan terus mengalir. Meskipun kita sudah meninggal, tetapi masih bisa kita rasakan pahalanya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa keutamaan yang terkandung ketika kita menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini, perbanyak menuntut ilmu-ilmu keagamaan, perbanyak mengerjakan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan Allah melipat gandakan amalan-amalan kebaikan kita. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika kita mengerjakan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, maka sama pahalanya ketika kita mengerjakan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita mengerjakan ibadah wajib di dalam bulan Ramadan, maka Allah sendiri yang akan membalas sesuai dengan kadar dari ibadah yang kita lakukan sesuai dengan maunya. Nah, oleh karena itu, selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, inilah yang menjadi pengingat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita perhatikan ilmu-ilmu tentang keagamaan, terutama kita didik anak-anak kita mulai dari kecil. Karena jangan sampai ketika di akhirat kelak diberikan pertanyaan oleh Allah, dituntut oleh anak-anak kita, mengatakan bahwa, ya Allah, saya minta keadilan-Mu ketika saya hidup di dunia. Orang tua saya tidak memperhatikan ilmu saya, terutama ilmu tentang keagamaan. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi bagi kita semua. Oleh karena itu, perhatikan ilmu-ilmu, bekali anak-anak kita tentang ilmu-ilmu keagamaan. Mungkin ini yang menjadi pengingat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah bagi kita semua. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.